Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Akhirnya, Wiro mendapat jawaban akan lirik yang dinyanyikan sang guru terkait sejarah kehidupannya sendiri. Apa yang akan dilakukan Wiro selanjutnya? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Kedai nasi itu cukup besar, tapi saat itu pengunjungnya cuma beberapa orang. Wiro Sableng meneguk air liurnya. Dia tak punya banyak uang, tapi perutnya perih dan lapar. Tenggorokannya kering dahaga. Akhirnya, dia masuk juga ke dalam kedai itu. Wiro duduk di satu sudut. Kursi-kursi dan meja lengket oleh debu. Tapi pemuda rambut gondrong ini terus saja duduk seenaknya tanpa mengacukan debu itu. Seorang laki-laki tua ubanan datang mendekatinya. Dia adalah pemilik kedai. Makan nak, tegurnya. Wiro mengangguk. Tapi jangan mahal-mahal ya. Aku tak punya banyak uang, kata Wiro Sableng terus terang. Pemilik warung itu kerutkan kening. Selama dia membuka kedai di Jatiwalu itu, baru hari ini ada seorang tamu yang datang di kedainya dan berkata seperti itu. Matanya meneliti Wiro Sableng dari rambutnya yang gondrong sampai ke kakinya yang berdebu. Kau tentu seorang pendatang, katanya. Ya, betul. Wiro menggaruk-garuk rambutnya. Tolong lekas nasinya, Pak. Perutku sudah lapar nih. Orang kedai itu segera mengambilkan sepiring nasi dan segelas air. Lalu diletakkannya di atas meja di hadapan Wiro. Mulai muncul air liur pemuda ini. Selama 17 tahun di puncak Gunung Gede, dia hanya kenal nasi merah dan sayur. Kini, menghadapi nasi putih dan ikan serta gula yang lezat, maka lahaplah makan Wiro. Keringat memercik di kulit mukanya, kemudian diteguknya air. Pada saat dia mengusap perutnya yang buncit keras itu, maka masuklah 4 orang laki-laki. Semuanya berpakaian serba hitam, memakai golok di pinggang. Tampang-tampang mereka sungguh tak sedap dipandang. Mereka masuk dan duduk dengan seenaknya. Keempatnya memelihara brewok. Pemilik kedai melihat kehadiran keempat orang ini dengan cepat datang melayani. Agaknya keempat manusia ini pastilah orang-orang penting juga. Tak lama kemudian, maka dihidangkanlah makanan yang lezat-lezat di atas meja. Tuak murni pun diletakkan dalam sebuah bumbung bambu, berikut 4 buah gelas yang juga dari bambu. Keempat orang itu makan dengan angkat kaki. Suara celepak-celepuk mulut mereka terdengar sampai ke tempat Wiro Sableng duduk. Tapi tentu saja, pemuda ini tak mau ambil peduli. Meski mereka menyiplak sampai sekeras geledek pun, dia tak akan ambil pusing. Wiro Sableng melambaikan tangan memanggil pemilik kedai. Berapa aku mesti bayar? Tanya Wiro. Orang kedai itu menyebutkan jumlah uang yang mesti dibayar Wiro. Waduh, mahal sekali, keluh Wiro. Tadi aku sudah bilang jangan mahal-mahal. Itu juga sudah sangat murah nak, kata orang kedai.
Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya. Habis uangku buat bayar makanan ini. Dikeluarkannya uangnya dan diberikannya pada orang di kedai. Pada saat itu pula terdengar gelak tawa keempat orang yang duduk di meja seberang sana. Salah seorang dari mereka yang berbadan gemuk pendek dan berkepala botak berkata, "Kalau tidak gablek uang, jangan masuk kedai, Bung." Yang seorang lagi menyambungi, "Daripada takut-takut keluar uang, sebaiknya cari saja makanan di tong sampah." Keempat orang itu tertawa gelak-gelak. Wiro memandang kepada mereka. Diejek demikian rupa, pemuda ini tenang-tenang saja, malahan sunggingkan senyum dan garuk-garuk kepala. Laki-laki yang berkumis panjang menjulai ke bawah bertanya, "Kau mau uang buat beli makanan?" "Mau saja, kalau diberi," jawab Wiro sejujurnya. Digaruknya lagi kepalanya. "Merangkaklah di hadapanku, menyalak 3 kali, dan tuanmu ini pasti akan kasih uang kepadamu." Atap kedai itu seperti mau runtuh oleh suara tertawa keempat orang itu. Wiro memandang berkeliling. Ketika dilihatnya beberapa sisir pisang Ambon yang berjejer digantung di atas meja, tempat meletakkan ikan dan gulai, maka tertawalah pemuda itu. Mula-mula perlahan, tapi makin lama makin keras dan dia melangkah mendekati deretan pisang itu. Dikeluarkannya sisa seluruh uangnya yang masih ada, yang tak seberapa tapi cukup untuk membeli sesisir pisang. "Aku beli pisangmu, Pak," kata Wiro. Diturunkannya sesisir sambil melangkah ke pintu. Dipotesnya sekaligus 4 buah pisang. Dia melangkah juga ke pintu, sementara di belakangnya masih terdengar suara gelak tawa keempat orang tadi. Tiba-tiba, hampir tak kelihatan saking cepatnya dan tanpa berpaling sama sekali, Wiro Sableng gerakan tangan kanannya. 4 buah pisang meluncur lewat bahunya. Di belakangnya, suara tertawa keempat orang tadi mendadak sontak berhenti, berganti dengan suara-suara tercekik. Keempat buah pisang itu telah jeblos ke dalam mulut 4 manusia berpakaian hitam-hitam itu. Jangankan untuk tertawa, bernapas pun mereka sudah megap-megap. Dan di luar sana, Wiro Sableng sambil senyum-senyum melangkah terus sepanjang jalan. Dipotesnya sebuah pisang dan mulai memakannya. Dia melangkah terus dan acuh tak acuh ketika beberapa saat kemudian didengarnya derap kaki 4 orang dalam kedai tadi mengejarnya. "Bikin mati saja dia, kawan-kawan," teriak salah seorang pengejar. "Berani kurang aja sama kita orang. Cincang sampai lumat," kata yang berbadan paling tinggi. Wiro Sableng terus juga melangkah enak-enak. Cuma sesekali tangan kanannya dilambaikannya ke belakang untuk melemparkan kulit-kulit pisang yang dimakannya. Namun, lambaian tangan itu bukan lambaian tangan biasa yang hanya sekedar melemparkan kulit pisang belaka. Dari tangan kanan pemuda itu membadai angin dahsyat, laksana tembok baja yang membendung lari keempat orang pengejar itu. Betapapun mereka mempercepat lari mereka, namun tetap saja mereka tak sanggup mengejar Wiro Sableng. Padahal kelihatannya pemuda itu hanya tinggal sepejangkauan tangan lagi. Keempat orang itu berteriak-teriak, memaki,
dan menggeram. Menggapai-gapaikan tangan ke muka karena merasa hampir-hampir dapat menangkap punggung baju Wiro Sableng. Namun gerakan-gerakan mereka itu tak ubahnya seperti 4 ekor monyet yang menjadi gila mencak-mencak kian kemari. Dan orang yang dikejar terus juga berjalan ongkang-ongkang bahkan sambil makan pisang Ambon. Mengapa sampai terjadi hal yang demikian? Tidak lain karena Wiro Sableng telah mengeluarkan ilmu kesaktiannya yang bernama Dinding Angin Berhembus Tindih Menindih. Gila betul, teriak laki-laki tinggi jangkung yang lari paling depan. Namanya Bergola Wungu. Dialah yang menjadi pemimpin dari 3 orang lainnya, dan dialah yang memiliki ilmu paling tinggi. Dengan sangat geram, sambil lari dicabutnya sebilah belati dari pinggangnya dan dilemparkannya ke arah punggung Wiro Sableng. Tapi anehnya, pisau itu melesat kembali berbalik menyerang Bergola Wungu. Kalau saja dia tidak cepat-cepat buang diri ke samping, pastilah lehernya akan dimakan ujung pisau. Akhirnya, dengan keluarkan keringat dingin, Bergola Wungu dan anak-anak buahnya hentikan pengejaran. Baru hari ini, Bergola Wungu serta anak-anak buahnya menghadapi kejadian seperti itu. Kejadian yang mendekam hati, tapi juga aneh, tak bisa mereka mengerti. Sebagai pemimpin dari 3 orang itu, sebagai orang yang paling tinggi ilmu silat dan kesaktiannya, sudah barang tentu Bergola Wungu malunya bukan main. Untuk mencuci mukanya, dia berkata menggerendeng, "Kalau bangsat itu bukannya manusia siluman, pastilah dia iblis bermuka manusia." Siapakah 4 sosok brewok pimpinan Bergola Wungu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.